Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari program studi gizi akan mempresentasikan makalah berjudul Analisis Perbedaan Tekanan Darah Sistolik Lansia Laki-laki dan Perempuan Menggunakan Uji Independen Simple T-Test. Perkenalkan, saya Alia Zahra Putri dan rekan-rekan saya Kaila Seva Sabuna, Anissa Fitri Maulina, Raihanun Mutiara Cantika Wibowo, dan Nafa Fitriani. Posyandu merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang berperan penting dalam pemantauan kesehatan lansia. Salah satu indikator utama kesehatan lansia adalah tekanan darah, karena pada usia lanjut risiko hipertensi semakin meningkat. Hipertensi dapat menimbulkan berbagai komplikasi, seperti stroke, penyakit jantung, dan gangguan ginjal. Oleh karena itu, pemantauan tekanan darah secara rutin di posyandu menjadi sangat penting. Selain itu, data tekanan darah yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis statistik untuk mengetahui kondisi kesehatan lansia di suatu wilayah. Selanjutnya, fenomena penelitian. Berdasarkan hasil observasi di Posyandu Lewi Kidang 1, kami menemukan bahwa tekanan darah sistolik pada lansia menunjukkan variasi yang cukup beragam. Selain itu, terlihat adanya perbedaan nilai tekanan darah antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang akan kami pecahkan dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan tekanan darah sistolik antara lansia laki-laki dan lansia perempuan di Posyandu Lewi Kidang 1. Dan juga tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tekanan darah sistolik antara lansia laki-laki dan perempuan melalui analisis menggunakan uji independen simple T-Test. Manfaat penelitian ini diantaranya ada bagi posyandu adalah sebagai dasar evaluasi kesehatan lansia, bagi kader sebagai peningkatan monitoring hipertensi, bagi lansia adalah untuk meningkatkan kesadaran cek tekanan darah, dan bagi mahasiswa adalah untuk penerapan statistik dalam bidang kesehatan. Lokasi dan waktu penelitian PJBL ini adalah di Posyandu Lewi Kidang 1, Cibuni Gelis, Bungursari, Kota Tasikmalaya. Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 20 responden lansia yang terdiri dari 10 lansia perempuan dan 10 lansia laki-laki. Adapun instrumen dari penelitian ini yaitu alat tensi darah, lembar pencatatan hasil, dan data yang diambil adalah tekanan darah sistolik atau mmHg. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah Independent Simple T-Test dengan variabel bebasnya adalah jenis kelamin, variabel terikatnya adalah tekanan darah sistolik, dan taraf signifikansinya adalah 5% atau A sama dengan 0,05. Kriteria pengujiannya yaitu jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, dan jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. H0 adalah tidak adanya perbedaan pada tekanan darah sistolik, sedangkan H1 adalah adanya perbedaan pada tekanan darah sistolik. Di slide ini terdapat data tekanan darah dari 10 lansia perempuan dan 10 lansia laki-laki. Kemudian di slide selanjutnya kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, di mana H0 tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik antara lansia perempuan dan juga lansia laki-laki. Kemudian untuk H1-nya ada perbedaan tekanan darah sistolik antara lansia perempuan dan juga lansia laki-laki. Selanjutnya yaitu menentukan taraf signifikan, di mana taraf signifikan yang kami gunakan itu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 karena kami menggunakan uji dua arah atau two tails. Kemudian menentukan uji yang digunakan, kami menggunakan uji tes sampel bebas. Kemudian kaidah pengujiannya, jika T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel atau kurang dari sama dengan T tabel maka H0 diterima. Di slide selanjutnya ini terdapat kita membuat tabel penolong. Terdapat tekanan darah dari lansia perempuan kita simbolkan sebagai X1. Kemudian terdapat juga tekanan darah lansia laki-laki kita simbolkan sebagai X2. Di sini setelah kita masukkan datanya, kemudian kita mencari rata-rata atau sigmanya, dijumlahkan seluruhnya, kemudian dibagikan rata-ratanya. Untuk X1 atau untuk lansia perempuan itu ditotalkan, dirata-ratakan itu ada 1390. Kemudian untuk X2 atau untuk lansia laki-laki itu terdapat
Selanjutnya kita akan mencari X1 dikurangi X bar 1 kuadrat. Sebelumnya kita akan mencari dulu X barnya itu berapa. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata dari X barnya itu, X bar 1 kita mencari yang X bar satunya dulu. X bar 1 sama dengan sigma X1 dibagi N1, di mana sigma X1-nya itu sudah tadi diketahui 1390. Kemudian N1-nya itu banyaknya lansia perempuan yaitu 10. 1390 dibagi 10 itu 139. Kemudian kita mencari yang X bar 2-nya sama dengan sigma X2 dibagi N2, di mana kita tadi udah mengetahui sigma X2-nya itu 1470 dibagi 10 juga banyaknya lansia laki-laki, itu hasilnya 145. Kemudian kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini tadi kita sudah mengetahui X bar 1 dan X bar 2, kita tinggal substitusikan saja. Kita contohkan untuk dari X1, data X1 atau lansia perempuan yang nomor 1 itu 110 dikurangi yang tadi X bar 1 itu 139. 110 dikurangi 139 itu minus 29, kemudian dikuadratkan dan hasilnya itu 841. Begitupun seterusnya, setelah terdapat datanya seluruhnya, kita jumlahkan dan rata-ratakan sehingga untuk lansia perempuan ini sigmanya 2090, sedangkan untuk lansia laki-laki itu 6410. Selanjutnya kita kembali lagi ke slide yang tadi. Setelah menghitung nilai rata-rata, kita akan menghitung nilai varians atau S2, di mana kita akan menghitung nilai varian dari lansia perempuan terlebih dahulu. S1 kuadrat sama dengan sigma X1 dikurangi X bar 1 pangkat 2 dibagi N1 dikurangi 1, di mana kita tadi sudah mengetahui sigmanya itu 2090 dibagi banyaknya lansia perempuan itu 10 dikurangi 1 yaitu 9, jadi 2090 dibagi 9 itu hasilnya 232,23. Selanjutnya untuk lansia laki-laki disimbolkan sebagai 2 ya, nomor 2, jadi S2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 dikurangi X bar 2 dibagi maksudnya kuadrat dibagi N2 dikurangi 1, di mana tadi sigmanya juga sudah diketahui 6410 dibagi 10 banyaknya lansia laki-laki dikurangi 1 itu 9, menjadi hasilnya 6410 dibagi 9 itu 712,23. Selanjutnya kita akan menghitung nilai T hitung, di mana T hitung ini sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari N1 dikurangi 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 kurangi 1, kemudian dikalikan lagi dengan S2 pangkat 2 dibagikan dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2, kemudian dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kita tinggal substitusikan dari hasil hitungan kita tadi sebelumnya. X bar 1 itu hasilnya 139 dikurangi X bar 2 itu 147, di mana hasilnya 139 dikurangi 147 hasilnya min 8. Kemudian N1-nya itu 10, S1 kuadratnya itu 232,23. Kemudian untuk S2 pangkat 2-nya itu 712,23. Kemudian kita tinggal jumlahkan 10 dikurangi 1 itu 9. 9 dikali 232,23 itu hasilnya 2090,7. Kemudian 9 dikali 712,23 itu hasilnya 6410,07. Kemudian untuk N1 ditambah N2 kurangi 2 itu hasilnya 18. Kemudian dibagi dengan hasil dari yang di atasnya itu 2730, mohon maaf, maksud saya 27.319,7 dibagi 18
itu hasilnya eh 1517,765 dikalikan dengan 1/10 ditambah 1/10, di mana hasilnya 303,55. Nah, kita akarkan terlebih dahulu 303,55 ini sehingga hasilnya 17,422. Kemudian min 8 dibagi 17,422 itu hasilnya min 0,4591. Selanjutnya kita akan menentukan t-tabelnya, di mana di sini taraf signifikan alfanya itu tadi sudah dijelaskan, yaitu 5% sama dengan 0,05 karena menggunakan uji dua pihak atau two tails. Maka nilai alfa dibagi 2 yaitu 0,5 dibagi 2 hasilnya 0,025. Kemudian DB sama dengan N dikurangi 2, di mana N ini penjumlahan antara banyaknya lansia perempuan dan banyaknya lansia laki-laki itu 20, sehingga 20 dikurangi 2 itu 18, sehingga untuk t-tabelnya di posisi alfa 0,025 dan DB 18 itu sama dengan 2,101. Nah, sudah diketahui tadi T hitungnya yaitu sama dengan min 0,4591 dan T tabelnya 2,101, sehingga dapat disimpulkan bahwa T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik antara lansia perempuan dan lansia laki-laki. Dan berikut adalah grafik box plotnya. Selanjutnya, pada slide ini dapat kita lihat hasil penelitian mengenai perbedaan tekanan darah sintolik berdasarkan jenis kelamin pada lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tekanan darah lansia laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan. Namun, perbedaannya itu tidak signifikan secara statistik, sehingga secara ilmiah kita tidak bisa menyimpulkan bahwa jenis kelamin menyebabkan perbedaan tekanan darah. Dengan kata lain, jenis kelamin tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tekanan darah sintolik pada lansia. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan keterkaitan hasil penelitian dengan teori gizi. Tekanan darah atau hipertensi ternyata sangat dipengaruhi oleh pola makan. Konsumsi garam yang berlebihan dapat meningkatkan resiko hipertensi. Sebaliknya, asupan kalium, kalsium, dan magnesium itu membantu menurunkan tekanan darah. Oleh karena itu, intervensi gizi atau edukasi pola makan harus diberikan kepada semua lansia tanpa membedakan gender, karena faktor makanan jauh lebih berpengaruh dibandingkan jenis kelamin. Pada slide selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis tip test, disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan tekanan darah sintolik antara lansia laki-laki dan perempuan. Nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga H0 diterima. Posyandu juga berperan penting dalam memantau tekanan darah lansia secara rutin. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu, pertama, pemeriksaan tekanan darah rutin harus terus ditingkatkan. Selanjutnya, yang kedua, perlu adanya edukasi pola hidup sehat kepada seluruh lansia. Selanjutnya, yang ketiga, penelitian dilanjutkan dengan jumlah sampel lebih besar. Disarankan agar hasil penelitian lebih akurat.